Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu teknik kriptografi yang berbasis stream zipper. Secara umum, model enkripsi bisa kita bagi menjadi dua, yaitu berbasis stream dan juga block, di mana teknik stream zipper akan melakukan enkripsi pada setiap karakter atau setiap nilai. Berbeda dengan sistem block yang dia melakukan enkripsi setiap sekian atau n block atau karakter. Nah, fokus kita kali ini adalah bagaimana untuk membangkitkan sebuah kunci melalui bilangan acak yang selanjutnya akan digunakan untuk enkripsi dengan model stream zipper. Nah, pembahasan kita akan banyak membahas tentang pembangkit bilangan acak, kemudian contoh. Setelah kita dapat kunci, selanjutnya kita akan menerapkan enkripsi yang paling sederhana, yaitu menggunakan XOR berdasarkan kunci yang kita sudah dapatkan. Baik, nah apa itu bilangan acak? Mungkin Anda sudah pernah mendengar istilah ini, bahwa salah satu komponen penting dalam sistem keamanan itu adalah sebuah bilangan acak, yang merupakan kunci dari keamanan sistem kriptografi. Kalau kita ingat kembali bahwa salah satu dasar keamanan dari kriptografi adalah keacakan kuncinya. Ketika kunci sulit diterka atau ditebak, maka peluang untuk dipecahkan juga akan semakin kecil. Nah, beberapa contoh di sini bisa dipakai di algoritma reverse Shamir Edelman atau RSA, dan juga untuk enkripsi symmetric stream seperti menggunakan enkripsi XOR. Nah, syarat keacakan atau randomness sendiri ada dua yang paling umum, yaitu distribusinya harus bersifat uniform. Artinya jumlah kemunculan angka 0 dan 1, dalam hal ini digit biner, itu kurang lebih sama. Misal kita membangkitkan 100 karakter atau 100 nilai biner, maka nilai 1 dan 0 harus kira-kira sama. Tidak harus sama persis 50 dan 50. Misalkan 45 dan 55, atau 48 dan 52, dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu independence, artinya tidak boleh ada bagian yang bisa diterka dari pola yang lain. Misalkan polanya selalu berulang 1100 1100 1100. Nah, maka kunci seperti ini akan mudah ditebak. Kita langsung ambil contoh beberapa fungsi pembangkitan. Misalkan di MATLAB kita sudah mengenal salah satu fungsi untuk membangkitkan bilangan random integer. Nah, misalkan kita pakai seperti ini. Kita bangkitkan sebuah bilangan acak untuk memanipulasi nilai biner. Kita bangkitkan nilai 1 sampai 2 sebanyak 10 kali 10, sehingga nanti dihasilkan matriks berukuran 10 kali 10, yang artinya elemen di dalamnya ada 100, yang mewakili 100 bilangan acak antara 1 sampai 2. Nah, kemudian kita akan kurangkan 1 supaya berubah menjadi 0 sampai 1. Nah, perlu kita lihat di sini, ini adalah bilangan acak yang dihasilkan dari salah satu fungsi yang ada di MATLAB. Nah, baik. Kita coba lihat, ada berapa nilai 1 dan 0. Kita bisa menggunakan fungsi penjumlahan, kita lakukan 2 kali, karena di sini kita menggunakan sebuah matriks. Fungsi sum digunakan 2 kali untuk menjumlahkan secara baris dan kolom. Nah, ada 55 angka 1, artinya ketika seluruh nilai dijumlahkan 55, artinya ada 55 kemunculan angka 1. Lalu bagaimana kalau kita bangkitkan lagi? Setiap pembangkitan ketika kita tidak mengatur nilai bilangan awal, dia akan selalu acak. Kita akan coba panggil lagi. Ada 43 angka 1. Kita coba sekali lagi. Pengacakan ketiga. Ya, ada 43 angka 1. Dan seterusnya, ketika kita bangkitkan nilai, maka distribusinya harus uniform. Kira-kira seimbang antara kemunculan angka 0 dan 1. Kita kembali untuk melanjutkan materi tentang bilangan acak. Nah, sumber bilangan acak sendiri ada dua. Yang pertama disebut sebagai true random atau yang benar-benar acak. Misalkan, nilai pada jam di komputer kita atau perangkat gadget kita ambil sebagai
nilai dari bilangan acak untuk sebagai kunci. Atau putaran disk, beban memori, CPU, dan berbagai sumber daya yang ada di perangkat kita. Nah, kekurangannya tentu kita perlu menyimpan sepanjang nilai yang dibutuhkan. Misal kita ingin membangkitkan 100.000 bilangan acak yang kita ambil dari nilai di perangkat kita, maka kita perlu menyimpan juga sebanyak 100.000 nilai. Ya, namun tentu tingkat keamanannya akan jauh lebih tinggi karena nilai-nilai tersebut akan sangat sulit atau bahkan hampir tidak bisa ditebak. Nah, namun pastinya ini kurang aplikatif karena kita perlu menyimpan sejumlah kunci sepanjang yang kita bangkitkan. Bayangkan ketika kita menyimpan sebuah file yang berukuran 1 MB saja, kita memerlukan kunci yang sepanjang itu ketika kita menggunakan model Streamkeeper. Atau misalkan kita menyimpan file 1 GB, maka sepanjang itu pula kunci yang diperlukan. Berbeda nanti jika diterapkan ke dalam sebuah block keeper, yang kita hanya perlu membangkitkan kunci sebesar jumlah bloknya. Nah, alternatif kedua yang biasa digunakan dalam kriptografi adalah pseudo random number generator atau PRNG. Nah, kalimat pseudo yang artinya itu mirip atau mendekati atau seolah-olah random itu menggambarkan bahwa sebenarnya angka ini dihasilkan, angka random tersebut atau acak dihasilkan dari sebuah pola yang hanya bisa diketahui oleh pihak yang berwenang. Ya tentunya pihak yang lain atau yang tidak berwenang akan kesulitan dalam menebak kemunculan angka. Semakin rumit algoritma, semakin rumit fungsi operasi matematika yang digunakan, tentu akan semakin baik dalam menghasilkan sebuah bilangan acak. Singkatnya, pseudo-random dihasilkan acak secara algoritmik. Kelemahannya tentu ketika algoritmanya ditebak atau polanya tertebak, maka keseluruhan nilai akan bisa didapatkan. Tetapi kelebihannya, misal kita ingin menghasilkan katakanlah 100.000 nilai, kita hanya cukup menyimpan satu nilai awal, kemudian persamaan yang digunakan, dan juga nilai setiap konstanta. Hanya beberapa nilai tersebut yang perlu kita simpan. Ini sebagai gambaran, misalkan sebuah algoritma deterministik, dari pembangkitan kunci, kita masukkan nilai awal, kemudian dia akan terus berulang. Sepanjang nilai yang kita perlukan. Sebanyak daripada ukuran file yang kita akan lakukan enkripsi. Dia akan berulang. Nah, kita lanjutkan ke contoh. Ada dua yang paling sering dipakai saat ini. Ya, yang pertama adalah LC. Ini cukup sederhana, ringan. Yang kedua ada BBS. Kita langsung ke pokok pembahasan yang pertama. Ya, berdasarkan referensi Stelling tahun 2011, mengatakan bahwa ini adalah salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Secara persamaan, kita memerlukan 4 buah variabel, yaitu modulus, pengali, penjumlah, dan nilai awal atau seed. Secara persamaan, kita bisa lihat bahwa bilangan acak berikutnya itu adalah bilangan acak sekarang dikalikan dengan A, kemudian ditambahkan dengan C, kita modulus dengan M. Nah, kita langsung ke contoh. Misalkan kita diberikan nilai A sama dengan 7, C sama dengan 0, M sama dengan 32. Dan bilangan awal atau seednya adalah 1. Maka akan menghasilkan urutan seperti ini. Bilangan acak yang pertama diperoleh dari nilai A, yaitu 7, dikalikan X0 atau seed, yaitu 1, kemudian kita modulus dengan M, atau 32. Menghasilkan bilangan acak yang pertama atau X1 adalah 7. Selanjutnya, untuk bilangan acak yang kedua, kita ambil dari bilangan acak yang pertama, yaitu X1 nilainya 7, kita kalikan dengan 7, yaitu A, lalu kita tambahkan dengan 0, atau C. Sama kita modulus dengan 32, 7 dikalikan 7, 49, modulus 32, dihasilkan nilai 17. Dan seterusnya. Hingga bilangan acak sepanjang yang kita perlukan. Nah, namun ada yang perlu kita perhatikan di sini,
bilangan acak keempat nilainya sama dengan bilangan acak pertama atau X0, yaitu 1. Maka ketika ini akan kita lanjutkan, pasti polanya akan berulang. Inilah yang disebut sebagai sebuah periode. Di sini memiliki periode 4 yang artinya bilangan ini akan berulang ketika sudah menghasilkan 4 nilai. 7, 17, 23, 1, 7, 17, dan seterusnya. 23, 1, dan seterusnya. Padahal ketika kita menggunakan nilai modulus 32, seharusnya peluang yang muncul adalah 0 sampai 31. Nah, mengapa bisa seperti ini? Karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari algoritma LC ini. Pemilihan nilai A, C, dan M tidak bisa sembarangan. Ada alternatif nilai yang bisa digunakan, ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi. Baik. Kita langsung bahas bagaimana untuk membangun algoritma LC yang baik. Ada 3 syarat, yaitu yang pertama, M dan C harus saling koprima. Apa itu koprima? Ya, FPB bernilai 1, atau faktor sama terbesar adalah 1. Kemudian, A-1 harus habis dibagi faktor prima dari M. Dan yang terakhir, jika M-nya habis dibagi 4, maka nilai A-1, contoh di sini 7-1 berarti 6, harus juga habis dibagi 4. Nah, syarat ini jelas tidak terpenuhi. Baik, sekarang kita mulai pembahasan dari yang koprima. Nah, sebuah bilangan bisa kita dapatkan faktornya, misal 15 bisa kita peroleh dari 1 dikalikan 15, 3 dikalikan 5. Begitu pula 20, 1 dikali 20, 2 dikali 10, 4 dikali 5. Nah, disebut koprima ketika faktor sama terbesarnya 1. Kita ambil contoh. 15 dan 20 tidak berkoprima karena mereka memiliki faktor sama yang bernilai lebih dari 1, yaitu 5. Begitu pula 15 dan 21, mereka mempunyai faktor sama yang bernilai 3. Sedangkan nilai 20 dan 21 tidak ada faktor yang sama, selain 1. Maka disebut 15 koprima terhadap 20. 20 koprima terhadap 21. Atau kita bisa tuliskan 20 dan 21 saling berkoprima. Sama halnya ketika kita menggunakan faktor prima sebagai syarat kedua tadi, maka bilangan pembentuknya adalah hanya bilangan prima. 3 dan 5 untuk faktor prima dari 15. Sementara faktor prima 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5. Tidak ada angka 1 karena bukan bilangan prima, begitu pula angka 4 dan bilangan yang bukan prima lainnya. Nah, sehingga ketika syarat ini terpenuhi, maka periode ini akan bisa lebih panjang. Baik. Nah, Anda boleh coba latihan ini. Kira-kira berapa periode yang dihasilkan? Seharusnya dia menghasilkan nilai 16. Bilangan 0 sampai 15 seharusnya muncul 1 kali sebelum berulang. Tetapi jika terjadi, misal baru 4 angka muncul kemudian berulang, maka periodenya adalah 4. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai period dari urutan bilangan yang dihasilkan? Baik, untuk video yang pertama, sampai di sini. Untuk video yang berikutnya, kita akan lanjutkan bagaimana contoh implementasi LC menggunakan MATLAB. Kemudian akan ada lanjutan juga tentang algoritma VBS. Ya, sekian untuk video yang pertama. Sampai jumpa di pembahasan yang selanjutnya di video berikutnya. Terima kasih.